Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin resep, yaitu resep roti yang paling lembut. Ada roti sobek dan juga roti samuli dengan topping strip ya. Nah, buat kalian yang suka dengan roti yang pakai strip-strip begini tuh, silahkan disimak videonya dari resep awal sampai resep akhir. Ini rotinya jangan khawatir, lembut sekali, empuk, tahan lama, dan untuk isian bebas sesuai selera ya. Kalau saya di sini memakai keju dan juga ada coklat meses kesukaan anak-anak. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya hingga selesai. Bahan-bahannya ada susu cair yang hangat 150 ml. Kemudian ada ragi 1,5 sendok teh. Kemudian gula pasir 2 sendok makan. Baking powder setengah sendok teh dan juga ada telur 1 butir, tapi aku ambil kuningnya sedikit aja tuh seperti ini ya. Ini buat nanti pengoles ya sebelum dipanggang. Nah, kayak gini tuh. Ini sisihkan dulu, tutup dan sisihkan dulu ya. Lanjut kita tambahkan tepung terigu protein tinggi 2 cup atau 280 gram. Aku pakai protein tinggi ya, semua nggak ada campuran. Lalu aku aduk-aduk seperti ini. Kemudian tambahkan garam sedikit aja ya, karena butternya sudah ada garam, jadi kira-kira 1/4 sendok teh gitulah ya. Terus terus butter 20 gram ya. Ini sudah suhu ruang, intinya udah meleleh gitu ya. Nah, jadi butter yang aku pakai ini udah ada garamnya, bukan no salt ya. Tapi kalau kalian butternya itu tanpa garam silahkan ya, garamnya tambahin. Kemudian aduk-aduk dan uleni. Saya di sini uleni selama 10 menit ya teman-teman, hingga kalis. Kalau mau pakai mixer itu lebih bagus ya. Nah, ini lama-lama adonan akan kalis. Ini udah 10 menit karena aku skip ya, karena kepanjangan. Nah, lama-lama adonan akan mulus dan halus seperti ini. Kalau sudah seperti ini mah tuh tidak lengket lagi di tangan kita, dan tangan aku juga bersih ya. Intinya udah udah kalis lah ya. Kemudian aku tutup dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam aku lihat adonan sudah lentur dan lembut juga ya, lembut sekali, udah mengembang ya tuh, udah elastis banget tuh seperti ini ya. Ini aku diamkan selama 1 jam ya teman-teman. Kemudian akan aku bagi-bagi si adonannya ini menjadi 8 bagian saja ya, atau mau jadi 12 juga 10 bisa banget ya teman-teman. Jadi nanti ya hasilnya tuh kecil mungil dan cantik pokoknya mah. Kalau aku ini jadi 8 aja. Kemudian aku tutup dan diamkan 10 menit hingga lentur. Selanjutnya aku mau siapkan topping stripnya. Ada tepung terigu 3 sendok makan, kemudian butter 1 sendok teh, kemudian susu cair 35 ml atau 40 ml gitu ya teman-teman. Tuangkan seperti ini tuh sedikit-sedikit dulu ya, hingga si toppingnya ini mengental gitu ya teman-teman. Tuh kayak gini, sedikit-sedikit dulu, takutnya kelembekan gitu. Kalau lembek banget tuh jelek nanti hasilnya pas kita nuanginnya nanti ya, jadi berantakan gitu. Jadi wayahnya harus agak kental sedikit mah ya. Kalau udah kental mah seperti ini, aku tambahkan meses ya 1 sendok makan kira-kira ya. Seperti ini, lalu aduk-aduk dan sisihkan dulu ya, masukin ke kantong plastik segitiga, kemudian sisihkan dulu ya. Tuh kayak gini ya teman-teman. Kemudian ini sisihkan dulu ya. Lanjut aku mau bikin topping krem kejunya ya teman-teman, karena isiannya itu ada coklat meses dan krem keju ya, atau keju krem ya, atau sesuai selera ya. Kalau nggak ada ini misalkan nggak apa-apa pakai cheddar atau keju-keju yang lain. Kalau aku ini pakai keju kiri krem dan juga labna krem ya. Labna ini seperti ini labna ini terbuat dari yogurt ya teman-teman, agak kecut dikit. Terus ada keju krem, lalu aku campur-campur seperti ini, aduk-aduk. Kemudian aku tambahkan gula pasir 1 sendok makan biar manis ya. Tuh sudah seperti ini mah udah ya. Masukin lagi ke kantong plastik juga kayak tadi, dan sisihkan ya. Ini isian sudah siap ya. Ini isian dan topping stripnya juga sudah siap, dan meses ya sesuai selera pokoknya mah. Kalau nggak ada keju krem kayak gini ya nggak apa-apa ya, keju yang lain misalkan nggak apa-apa.
Lanjut, aku siapkan loyang ya aluminium dan aku olesi dengan butter ya teman-teman pinggirannya. Kemudian akan aku bentuk si rotinya itu satu per satu, dipanjangkan atau dibentuk oval, lalu kasih isian keju kremnya, manis ya ini ya. Lalu tutup yang rapi biar tidak bocor nanti pas dipanggang. Kemudian digulung-gulung seperti bikin samuli ya, roti Arab itu. Kayak gini ya, tapi ini mah roti sobek ya, bukan roti samuli. Nah kayak gini ya. Kemudian tata di loyang seperti ini tuh, kayak gini ya. Lanjut aku mau isi yang mesesnya ya. Barusan kan keju kremnya. Sekarang aku mau isi meses coklat. Oh ya, setelah digilas tuh dibalik ya teman-teman, biar yang lembutnya itu bagian atas ya. Nah kayak gini. Jadi yang lembutnya itu bagian bawah maksudnya. Jadi dibalik dulu setelah digilas satu kali, balik ya. Lalu kasih isian, lalu gulung. Kayak gini. Ini yang meses ya. Letakkan di loyang, sudah ya seperti ini. Nah kalau sudah udah selesai ya. Sekarang kita diamkan hingga mengembang selama 1 jam atau 40 menit sesuai cuaca pokoknya mah. Kalau aku di sini 1 jam ya. Nah ini udah 1 jam sudah mengembang. Lalu aku siapkan pengoles ya. Ada telur yang kuning tadi, sisain tadi ya kuningnya. Lalu aku tambahkan susu cair sedikit dan dioles-oles di permukaan rotinya seperti ini. Roti sobeknya, lalu kasih topping strip ya, karena ini roti sobek topping strip seperti ini ya. Nanti hasilnya jadi cantik sekali teman-teman. Dan untuk tekstur rotinya juga lembut banget, walaupun ini tanpa mixer ya. Yang penting kita bagus cara nguleninnya. Nah kalau sudah selesai begini mah kita akan panggang. Jadi ini si ovennya sudah aku nyalain dari tadi ya, 10 menit sebelum ini masuk. Untuk suhu aku pakai 180 yang bawah dulu, kemudian api atas, atau sesuai oven kalian masing-masing ya. Pakai oven tangkring juga tidak apa-apa. Selanjutnya selagi panas aku oles-oles dengan butter biar si roti sobeknya ini lebih kinclong dan cantik. Tuh kayak gini ya. Ini masih panas ya, aku diamkan dulu sebentar saja ya. Kalau lama-lama mah nanti jadi mengidap keringat gitu, jadi basah si rotinya teman-teman. Jadi wayahna sebentar aja gitu ya, nanti copot gitu atau dilepas gitu ya. Nah inilah hasilnya ya, jadi cantik banget rotinya dan juga teksturnya tuh lembut banget teman-teman, berserat dan juga empuk, lentur, dan ini tahan lama, bertahan hingga sampai 3 hari ya. Nah inilah hasilnya teman-teman. Ini cocok banget buat sarapan pagi ya, buat ide jualan juga bisa teman-teman, buat camilan, buat sarapan, camilan dan lain-lain, pokoknya mah bisa lah teman-teman. Untuk apa aja bisa, isian snack box boleh banget teman-teman. Nanti kan kalau untuk ide jualan bisa dikemas ini ya teman-teman, bisa dikemas di plastik atau apa aja ya. Kalau aku mah ini bukan untuk ide jualan ya, ini mau untuk aku dan anak aku di rumah, camilan ya, untuk camilan. Nah ini empuk banget tuh hasilnya seperti ini ya. Jadi ini rotinya itu empuk banget, lembut, teksturnya itu lembut banget, dan rotinya itu berserat sekali teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat tuh, seperti ini, berserat banget dan lembut banget teman-teman, lembut dan empuk sekali. Juga tampilannya cantik dan menarik. Jadi ya ini mantap gitu buat suguhan, misalkan untuk suguhan ada tamu juga cakep gitu ya teman-teman. Tidak memalukan ya sama sekali, cakep pokoknya malah. Terus untuk ide jualan juga ya pasti disukai sama pembeli, sama anak-anak, pokoknya mandol lah teman-teman. Wajib dicoba ya, karena ini rasanya tuh enak dan bahan-bahannya terjangkau, murah meriah ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu di video kali ini cara aku membuat roti sobek topping strip. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe dan share juga. Terima kasih. Bahannya tepung terigu 2 cup atau setara dengan 280 gram, kemudian susu bubuk 2 sendok makan, ragi 2 sendok teh, kemudian gula pasir 1 sendok makan, dan garam 1/4 sendok teh saja ya, sedikit aja.
Terus aduk campur seperti ini, tambahkan telur 1 butir. Kemudian aku pakai air 150 ml yang hangat ya. Tapi kalau kalian tepung terigunya itu kualitasnya halus banget, bisa dikurangi airnya jadi 130 ya. Karena tepung terigu itu tidak sama kualitasnya, ada yang halus banget, ada yang sedang. Nah, pokoknya mah pas nuangin airnya itu sedikit-sedikit ya, teman-teman. Tuangnya jadi secara bertahap gitu ya, sambil diuleni biar tahu gitu kelembekannya ya. Nah, ini aku tambahkan 1 sendok makan butter ya. Lalu diaduk-aduk seperti ini hingga tercampur. Adonannya agak lembek, jadi wayahna kasih tepung ya tipis-tipis sedikit aja supaya tidak lengket di tangan ketika kita menguleni. Ini aku uleni selama 10 menit ya teman-teman. Kalau mau pakai mixer itu lebih bagus. Nah, aku mah pakai tangan aja ya seperti ini hingga lembut. Lama-lama akan lembut dengan sendirinya. Seperti ini tuh teman-teman, udah kalis lembut, mencrang, kinclong, gelis weh pokok namanya teman-teman tuh seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini mah kita diamkan di baskom tadi ya atau wadah tadi. Dibalikin lagi ke wadahnya. Kemudian olesi butter tuh di atasnya seperti ini. Lalu tutup ya si baskom ini atau wadahnya ini ditutup dengan plastik wrap atau apa aja. Kemudian aku diamkan di sini selama 1 jam ya kurang lebih atau sesuai cuaca kalian masing-masing ya. Nah, setelah 1 jam aku lihat adonan sudah mengembang, lalu aku kempiskan dulu dan akan aku bagi-bagi di sini menjadi beberapa bagian. Sesuai selera ya untuk takarannya mau besar atau kecilnya. Nah, kalau aku mah di sini bagi menjadi 8 bagian aja, lalu tutup seperti ini, diamkan kira-kira 10 menitan gitu ya, supaya lentur nanti pas kita bentuk. Nah, sekarang kita bentuk satu persatu. Si samulinya ini dipanjangkan dulu, tapi saya tidak digulung seperti biasanya ya, tapi ini versinya dilipat tuh seperti ini, dilipat kayak gini. Terus karena ini saya nggak pakai isian langsung ya, jadi isiannya nanti setelah matang. Kalau nggak pakai isian langsung aja digulung-gulung sudah. Kalau aku mah ini seperti ini versinya ya teman-teman. Pokoknya mah disimak tutorialnya ya, gampang banget caranya. Nah, setelah dilipat barusan itu ya dilipat lagi ke tengah ya, lalu dicubit-cubit supaya tidak kebuka nanti pas di open. Pokoknya mah simak videonya tuh seperti ini ya, teman-teman tuh. Dilipat, lipat lagi ke tengah, cubit-cubit. Udah ya seperti itu ya. Pokoknya mah gampang pisan ya, teman-teman. Pemula juga pasti pada bisa ya, pada pinter-pinter. Tapi kalaupun mau kalian gulung-gulung seperti yang sebelumnya aku bikin juga boleh ya digulung-gulung sesuai selera pokoknya mah. Nah, ini aku tata di loyang seperti ini dan loyangnya aku kasih butter ya sedikit aja, kemudian ditata seperti ini lalu tutup dan diamkan hingga mengembang 40 menit kira-kira ya. Lalu aku mau bikin topping ajaibnya. Ini cuman tepung terigu sama air ya teman-teman. Tepung terigunya itu 3 sendok aja. Untuk airnya tuh kira-kira 40 ml, lalu diaduk-aduk seperti ini tuh hingga mengental seperti creamy gitu, hingga creamy menjadi creamy seperti ini. Lalu setelah ini aku masukkan ke plastik segitiga seperti ini. Kemudian kalau sudah mah sisihkan dulu ya. Nah, kayak gini tuh. Nanti tinggal gunting aja di bawahnya gini ya. Sekarang kita lihat samulinya sudah mengembang, lalu aku oles-oles dengan kuning telur dan susu cair ya, seperti ini. Kemudian kita kasih topping ajaibnya kayak gini tuh. Ini orang Arab pasti akan kelepek-kelepek lihat ini. Karena di Arab tuh nggak ada ya roti samuli pakai topping begini sebenarnya, cuman ini mah ala-ala aku aja. Kemudian kita akan panggang dengan suhu 180 atau sesuai oven kalian masing-masing ya. Yang bawah dulu kemudian yang atas. Kalau sudah matang kita angkat. Nah, inilah rotinya sudah matang. Tutup dulu sebentar ya karena masih panas. Nah, ini udah agak hangat-hangat gitu. Lembut sekali rotinya teman-teman. Nah, inilah hasilnya. Jadi 8 samuli ya. Kalaupun mau dibuat 10 bisa ya, mungkin kecil-kecil gitu ya, mungil boleh ya. Kalau aku ini agak panjang dikit ya teman-teman. Pokoknya mah sesuai selera aja. Dan ini cocok banget buat ide jualan ya, pasti laris manis. Buat camilan, buat sarapan pagi, pokoknya mah endol semua ya. Seperti yang teman-teman lihat, rotinya ini lembut banget tuh, empuk, berserat, pokoknya mah dijamin anti gagal ya.
Dan ini cocok banget buat pemula karena takarannya sangat sedikit. Nah, kemudian karena ini tanpa isian ya, jadi aku tuh mau tak bolongin dulu tengahnya seperti ini. Mau tak obok-obok dulu ya, biar ada tempat untuk ngisi coklatnya ya teman-teman. Tah, kira-kira seperti ini ya. Udah seperti ini aja, kita bolongin semua lalu kasih isian coklat. Ini isiannya aku nggak di videoin ya, nanti aku akan tulis di deskripsi ya. Ini isiannya aku bikin sendiri ya teman-teman. Nah, pokoknya mah diisi aja seperti ini semuanya ya, hingga penuh gitu ya. Dan ini lumer banget teman-teman, feelingnya juga atau isiannya lumer banget teman-teman. Nanti aku tulis di deskripsi ya untuk resepnya. Nah, inilah rotinya panjang ya, panjang rotinya. Pokoknya mah panjang, cantik, lembut, empuk, lentur, empuk tahan lama ini ya teman-teman. Bisa sampai 2 hari ya, asalkan dengan wadah yang tertutup. Bisa juga 4 hari, cuman aku tuh nggak suka ya kalau roti kelamaan tuh. Walaupun masih empuk tapi rasanya agak beda gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, hasilnya seperti ini, lembut, empuk, lumer isiannya, pokoknya mandol surendol pisannya. Wajib cobain buat teman-teman yang masih belum bisa, kecuali yang sudah pinter-pinter ya. Nah, dijamin buat teman-teman pemula juga langsung bisa ya. Ini adonannya anti gagal, teman-teman. Pokoknya mah wajib dicobain ya. Cocok banget buat sarapan pagi, buat camilan, anak-anak juga pasti suka, buat ide jualan. Nah, saya jamin anak-anak pasti suka, teman-teman. Apalagi diisi dengan coklat ya, pokoknya mah pasti semua suka. Apalagi rotinya tuh lembut, disantap selagi hangat. Wah, handol serendol pisannya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah hasilnya ya, roti samuli topping ajaib juga isian coklat yang lumer di dalam. Oke, selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Sekian dulu di video kali ini cara aku membuat samuli topping ajaib dengan isian coklat yang lumer di dalam. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, di like, komen, juga subscribe dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.